Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hayatun Thoyibah. Kali ini akan membahas mengenai bagaimana cara perawatan luka jahitan sesar yang berlubang kecil atau terbuka sedikit. Sebelum mulai, mohon dukungannya dengan klik subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, ada dua tipe penyembuhan luka sesar. Pertama, penyembuhan luka sesar yang rapat yang tidak mengalami infeksi, disebut dengan penyembuhan luka utama atau primer. Penyembuhan jahitan sesar tipe ini merupakan jenis penyembuhan luka yang paling cepat, berlangsung selama 3-6 minggu. Luka jahitannya tidak basah, tidak ada infeksi, dan ujung luka saling menempel, sehingga lem atau jahitan sesar rapat semua. Sedangkan penyembuhan luka cara kedua adalah penyembuhan pada luka atau jahitan sesar yang terbuka, memerlukan waktu lebih dari 6 minggu atau lebih lama dari penyembuhan luka utama atau primer, tergantung tingkat luka yang terbuka. Ciri-cirinya ialah pertama, jahitan ada yang berlubang atau bolong, tepi luka terbuka dan jahitan ada yang tidak menyatu, luka menjadi basah, bisa mengeluarkan cairan bening, cairan berwarna pink yang bercampur darah, atau cairan berwarna coklat. Kulit sekitar jahitan berubah warna menjadi merah, bengkak, terasa panas, keluar cairan nanah berwarna putih atau kuning yang menyebabkan jahitan menjadi berbau busuk. Ini merupakan tanda jelas luka mengalami infeksi. Pada luka yang terinfeksi, fase peradangan atau inflamasi yang harusnya berakhir pada hari ke-7, menjadi lebih lama dan panjang. Walau begitu, ibu jangan dulu cemas atau khawatir, jahitan yang terbuka tidak selalu akibat infeksi, kegagalan luka saling menyatu bisa akibat karena luka basah, mengalami perdarahan, kurang nutrisi terutama protein, aktivitas terlalu berat seperti mengangkat benda yang lebih berat dari bayi. Walau begitu, penyebab paling sering jahitan berlubang atau terbuka adalah infeksi. Meskipun luka jahitan berlubang diakibatkan oleh infeksi, ibu jangan langsung takut. Infeksi luka jahitan ini terbagi menjadi 3, dari tingkat infeksi yang paling ringan hingga infeksi yang paling berat. Infeksi pada luka jahitan sesar yang paling ringan terjadi di bagian kulit saja atau superficial, ditandai dengan lubang luka yang kecil atau jahitan sedikit terbuka, kedalaman lukanya dangkal, dan dasar luka dapat terlihat jelas. Kedua, infeksi yang lebih dalam yaitu di bagian otot, biasanya luka atau jahitan terbuka lebih besar dari infeksi di bagian kulit atau superficial, dan kedalaman luka cukup dalam, bisa lebih dari 2 cm. Ketiga, infeksi pada bagian yang paling dalam, yaitu pada bagian organ. Jahitan terbuka bukan saja pada bagian kulit tapi juga bagian otot, sehingga organ dalam terlihat atau menonjol keluar. Walau begitu, komplikasi ini sangat jarang. Kebanyakan ibu mengeluhkan jahitan menjadi berlubang atau menganga sedikit disertai keluaran cairan. Jika luka jahitan ibu seperti ini, jangan khawatir, ini merupakan ciri infeksi di bagian kulit atau superficial. Lubang dan luka terbuka ukurannya kecil dan dangkal, ibu tidak usah terlalu khawatir, karena sebenarnya jahitan di area otot dan organ dalam seperti rahim sudah rapat sempurna. Sudah digantikan oleh skar atau jaringan parut yang lebih kaku, mungkin masih terasa kebas atau nyeri. Hal ini wajar, karena terjadi juga pada jahitan yang mengalami penyembuhan primer atau tidak mengalami infeksi, karena proses pembedahan memotong jaringan dalam perifasia dan otot. Jadi wajar jika masih nyeri atau terasa kebas. Bagian otot dan rahim memerlukan masa pemulihan atau maturasi selama 1-2 tahun, agar jaringan parut saling menempel kuat dan sedikit lebih elastis. Kedalaman lubang pada jenis infeksi jahitan di area superficial ini biasanya kecil dan dangkal, kedalamannya kurang dari 1 cm, yang menandakan ketidakrapatan jaringan terjadi di bagian atas atau area kulit. Nah, bagaimana cara perawatan jahitan luka sesar yang berlubang atau mengalami infeksi? Ada perbedaan cara perawatan infeksi jahitan di area kulit, infeksi jahitan di area otot dan infeksi jahitan di area organ yang lebih dalam.
pada luka jahitan yang berlubang atau terbuka dalam, hingga mencapai jaringan otot dan organ dalam, perawatan luka wajib menggunakan alat steril dan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan khusus seperti perawat ahli luka. Pada luka jahitan sesar yang terbuka luas dan dalam, tidak boleh menggunakan antiseptik, karena berbahaya bagi bagian dalam tubuh. Perawatan utamanya menggunakan kasa steril yang dilembabkan dengan cairan infus NaCl 0,9%, karena harus memfasilitasi pertumbuhan jaringan baru atau granulasi luka. Secara perlahan luka akan tumbuh naik mengisi rongga yang berlubang hingga ke permukaan seperti gambar berikut, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Sedangkan untuk perawatan infeksi jahitan di area kulit atau superficial, dapat menggunakan antiseptik seperti betadine, Revanol, atau chlorhexidine, dan dapat ibu lakukan sendiri di rumah. Tapi tetap harus menjaga prinsip bersih, seperti cuci tangan, agar mencegah infeksi baru muncul yang akan menghambat penyembuhan luka. Jadi apa perbedaan antiseptik dan antibiotik? Pertama, antiseptik tidak benar-benar membunuh bakteri tapi mampu melemahkan dan mencegah pertumbuhannya saja. Sedangkan antibiotik dapat mencegah pertumbuhan dan membunuh bakteri. Kedua, antiseptik hanya digunakan di bagian luar tubuh seperti kulit, tidak boleh diminum atau digunakan pada jenis luka yang dalam. Sedangkan antibiotik bahannya lebih aman bagi tubuh. Bisa digunakan untuk pengobatan dalam seperti diminum, disuntik, atau dioleskan pada luka. Ketiga, keunggulan antiseptik adalah jarang menyebabkan kekebalan pada bakteri atau resistensi, sehingga bisa dijual bebas. Sedangkan kelemahan antibiotik bisa menyebabkan resistensi atau kekebalan pada bakteri, sehingga tidak mempan lagi dibunuh oleh antibiotik. Oleh karenanya antibiotik harus diberikan sesuai resep dokter. Sekarang kita akan mencari tahu penggunaan dari berbagai jenis antiseptik. Pertama, chlorhexidine merupakan antiseptik yang efektif untuk melawan bakteri dari jenis gram negatif dan bakteri gram positif. Kelemahannya bisa menimbulkan alergi pada orang yang alergi chlorhexidine. Penggunaannya sebagai pembersih kulit sebelum operasi, sebagai sabun cuci tangan, dan salah satu antiseptik yang aman digunakan untuk membersihkan luka yang dalam. Kedua, betadine atau propiodin iodin memiliki spektrum atau kemampuan luas dalam melawan bakteri, jadi aktif melawan bakteri, baik dari jenis gram positif dan negatif, lebih jarang menyebabkan iritasi dan alergi di kulit. Agar hasilnya efektif memerlukan waktu lebih dari 2 menit. Untuk bisa bekerja melawan bakteri, bisa digunakan sebagai olesan untuk penutup perban. Digunakan untuk membersihkan kulit sebelum tindakan operasi. Salah satu antiseptik yang bisa digunakan pada luka, tapi terbatas hanya untuk berbagai luka di area kulit atau superficial, seperti luka lecet, teriris atau tergores, dan cocok untuk mencegah infeksi jahitan. Tidak boleh digunakan pada luka yang dalam. Kelemahannya menyebabkan rasa panas di luka jahitan dan kemerahan. Tidak efektif pada luka jahitan yang basah, menimbulkan noda pada kulit atau baju. Ketiga, Rivanol atau etakridin laktat, merupakan senyawa aromatik organik yang berasal dari akridin. Akridin pertama kali digunakan sebagai antiseptik, untuk mengobati Tentara Perang Dunia Kedua pada tahun 1917, cuman khasiatnya kalah pamor oleh keefektifan antibiotik penisilin yang memiliki khasiat lebih luas, tidak hanya mengobati infeksi pada luka tetapi juga berbagai infeksi bakteri yang mematikan. Tapi karena penggunaan antibiotik penisilin yang seenaknya, sehingga menyebabkan banyak kuman yang kebal terhadap penisilin.
Sehingga penggunaan akridin kembali dikembangkan untuk mencegah infeksi, oleh karenanya kita tidak boleh sembarangan menggunakan antibiotik misalnya untuk jerawat, demam, atau sakit apapun, tanpa pengawasan dokter, karena risiko kebal bisa muncul, sehingga infeksi susah diobati, dan memerlukan jenis antibiotik yang lebih kuat dan mahal. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan perawatan luka pada jahitan yang terbuka sedikit atau berlubang kecil? Pertama, cuci tangan. Lakukan cuci tangan menggunakan cuci tangan 6 langkah sesuai pedoman Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Jangan lupa gunakan sabun antiseptik dan air mengalir. 2. Bersihkan luka dengan cairan antiseptik seperti sabun klorheksidin atau sabun betadin. Biarkan selama 40 detik, lalu bilas dengan air matang. 3. Bersihkan kembali jahitan dengan kasa yang dibasahi NaCl 0,9%. 4. Keringkan luka dengan kasa. 5. Berikan salep antibiotik sesuai anjuran dokter, misalnya bioplasenton, klorampenikol, gentamisin, nebasetin, basitrasin, neosporin, oksoverin, atau salep antibiotik lainnya. Bisa juga dioles dengan antiseptik yang aman untuk luka yang tidak terlalu dalam, seperti betadin atau rifanol. 6. Jika tidak rembes tidak usah ditutup kasa dan plester. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.